Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Lirboyo adalah merupakan salah satu pondok terbesar di Indonesia yang letaknya di Jawa Timur, yang mana mempunyai sebuah program gerakan dakwah Safari Ramadan, di mana dalam gerakan dakwah Safari Ramadan ini setiap santri dipulangkan ke daerahnya masing-masing guna belajar langsung metode dakwah dengan hidup bersama masyarakat di daerahnya masing-masing. Saya Muhammad Jarul Fikri, santri asal Magelang. Di Magelang sendiri untuk tingkat kemasyarakatannya kurang lebih sudah mumpuni dalam hal agama, tapi di sisi lain ada beberapa daerah yang memang secara pengetahuan agama masih minus. Untuk safari dakwah tahun ini, alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk bertempat di Kecamatan Pakis dan Sawangan, tepatnya di lereng Gunung Merbabu, di mana di situ kami dan rekan-rekan belajar langsung dengan masyarakat bagaimana cara dakwah yang baik, bagaimana cara kami untuk menyuguhkan ilmu yang kami dapatkan di pondok pesantren dan kami berikan ataupun kami tularkan langsung kepada masyarakat pada umumnya. Untuk program ini kami tidak hanya sebatas naik ataupun tampil di panggung seperti halnya kultum ataupun kulsub ataupun mengajarkan hal-hal yang bernafaskan langsung melalui teori kitab, tapi kami di sini juga belajar bagaimana caranya bermasyarakat yang baik. Dalam kegiatan di daerah kami sendiri ada beberapa yang kami ikuti seperti halnya berkebun ataupun bersawah ataupun silaturahim ke rumah warga dan kerabat yang ada di lingkungan sekitar ini. Gunanya apa adalah bagaimana supaya nanti santri itu bisa siap terjun di masyarakat entah dalam kondisi apapun. Karena kita tidak akan tahu dan kita tidak akan paham bagaimana kita kelak hidup di masyarakat. Kita tidak akan melulu bertemu dengan yang namanya meja dakwah. Tidak seperti itu. Akhirnya program safari ini digencarkan ataupun program safari ini dilakukan adalah supaya santri itu tahu bagaimana gambaran masyarakat pada umumnya. Karena memang setelah hal ini saya lakukan dan saya alami secara langsung, ternyata banyak teori yang memang tidak kita dapatkan di pesantren. Ternyata banyak teori yang memang kita dapatkan di sini. Bagaimana menghadapi berbagai macam karakter masyarakat, berbagai macam keadaan sosial dan lain sebagainya. Dan itu hanya didapatkan melalui praktek nyata seperti ini. Dan itulah yang menyebabkan nanti ke depannya harapan pondok pesantren untuk mereka para lulusan pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Lirboyo, ketika tampil di masyarakat sudah siap secara utuh. Ketika menghadapi masyarakat dengan karakter demikian, maka cara menghadapi dengan semacam ini. Ketika menemui pribadi yang demikian, ternyata menghadapinya dengan cara demikian. Nah, inilah penanaman seperti ini akan dapat diambil dari program gerakan dakwah Ramadan ataupun lebih dikenal dengan bahasa Safari Ramadan. Kalau untuk di Magelang sendiri, mulai pagi saya gambarkan rutinitas secara utuhnya. Mulai pagi kita sahur bersama keluarga yang kita ikuti di situ. Kemudian setelah itu persiapan untuk melakukan kulsub ataupun kuliah subuh. Kemudian kita berangkat ke masjid mengikuti jamaah. Ketika memang kita diperintahkan untuk menjadi imam, ya kita harus siap. Tapi kalau memang sudah ada sesepuh dari dusun itu ataupun ada tokoh masyarakat yang memang sudah terbiasa dan tidak menawarkan, berarti kita ikuti saja kebijakan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian kulsub itu biasanya dilakukan kurang lebih kurun waktu 5-10 menit. Setelah itu biasanya jalan-jalan pagi ketika memang ada dari adik-adik ataupun anak-anak dari lingkungan sekitar yang memang sering untuk mengajak jalan-jalan pagi, kita turuti. Sakit banget nih.
setengah 6, bisa sampai jam 7 pagi keliling lingkungan sekitar, lihat-lihat pemandangan, kita tadabbur alam, bagaimana menghayati. Oh ternyata di Magelang itu pemandangannya cukup baik, ataupun bisa dibilang sangat bagus sekali karena memang dikelilingi oleh beberapa pegunungan. Kemudian ada memang karena program ini tidak secara utuh harus menargetkan harus ada kultum dan lain sebagainya, tidak. Tapi karena memang kita ikuti apa yang menjadi keinginan masyarakat mintanya seperti apa, sehingga ada beberapa dusun yang memang rutinitas yang dihadapi oleh saya dan rekan-rekan itu berbeda, tapi memang mayoritas semua ada kultum dan kulsumnya. Kalau yang ada di sini yang saya, sehingga ini sorenya itu ada ngaji bersama bapak-bapak, kajiannya ya mintanya bapak-bapak, ternyata di sini mintanya kitab Safinatun Najah. Berarti memang kita mencoba untuk menerangkan ubudiyah secara prakteknya itu seperti apa, mulai dari bagaimana caranya wudhu yang benar, termasuk bagian apa fardu-fardunya wudhu, rukun-rukunnya sholat, tata cara takbir, tata cara sholat. Karena memang secara mayoritas pemahaman agamanya masih bisa dibilang kurang, sehingga perlu ada pendalaman agama supaya mereka itu lebih mantap dalam mengikuti bagaimana berislam secara baik. Nah itu kita mulai dari bagaimana penanaman ini bisa dimulai dari tahap yang paling rendah, sehingga ketika oh ternyata tata cara wudhu yang baik seperti ini, oh ternyata untuk perempuan semisal, oh tata cara pakai mukena itu ternyata yang benar seperti ini. Berarti ada sebuah koreksi, ada sebuah pembelajaran yang dapat warga sekitar petik dari apa yang kita berikan di sini. Nah itulah yang termasuk menjadi target kita. Kita tidak pasang target muluk-muluk, mereka harus bisa ini, mereka harus bisa ini, tidak. Apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan, kita turuti. Begitulah pendidikan yang kami dapatkan, kemudian yang ingin kami tularkan. Seperti itu. Setelah itu kebiasaan masyarakat di sini menjelang maghrib itu biasanya ada tahlil bersama, kemudian nanti takjilan di sini. Takjilan selesai kemudian berlanjut ke jamaah maghrib. Nah setelah jamaah maghrib kemudian kita kembali lagi ke rumah, kita istirahat sebentar sembari menikmati kopi ataupun menikmati jamuan es. Setelah itu jamaah isya kemudian kita melakukan rutinitas ibadah tarawih. Tarawih itu sendiri pun kita juga tidak menawarkan secara pribadi untuk menjadi imam ataupun menjadi seseorang yang memang harus di depan. Mintanya masyarakat seperti apa, kalau memang mintanya masyarakat demikian kita ikuti. Kalau memang sudah ada tokoh ya udah tokoh itu sendiri kita ikut di belakangnya. Setelah tarawih selesai kita diberi kesempatan untuk maju, barulah kita di situ belajar. Dan uniknya tradisi yang ada di Magelang itu ketika menyampaikan sebuah kultum itu harus dengan menggunakan bahasa Jawa yang halus, tidak bahasa Jawa ngukuk dan tidak bahasa Indonesia. Dan ini adalah ilmu alam ataupun ilmu masyarakat yang harus kita punyai dan kita harus bisa seperti itu. Karena memang tuntutan di daerah Magelang terutama ataupun daerah masyarakat Jawa Tengah pada umumnya ini memang harus disampaikan dengan bahasa Jawa yang halus. Karena masyarakat di sekitar sini ketika disuguhi dengan bahasa Indonesia kebanyakan tidak mampu untuk menerima dan tidak mampu untuk meresapi, karena memang secara pribadi mereka tidak pernah berdialog dengan bahasa Indonesia, teman aksen bahasanya itu menggunakan bahasa Jawa murni, sehingga ya kita harus bisa menerima dan kita harus bisa belajar untuk oh ternyata saya harus bisa menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar sebagai bentuk penyampaian metode dakwah saya. Supaya apa? Supaya kelak masyarakat bisa menerima terhadap apa yang kita bawa dan ilmu yang kita tularkan, semacam itu. Ketika memang kajian kita jangan terlalu tinggi dan sesuai dengan realitas yang mereka hadapi. Seperti begini saya contohkan, dalam bermasyarakat itu kan tradisi tarawih itu ada tradisi musafahah ataupun salam-salaman. Nah ini kita kuatkan. Kenapa tuh kok kita salam-salaman? Oh ternyata ada hadis yang memerintahkan untuk bersalam-salaman ataupun bermusafahah. Itu mereka kan lebih bergairah dan lebih bersemangat. Kita harus hati-hati dan kita harus bagaimana caranya berdakwah itu dengan cara yang baik dan benar. Kemudian untuk memeriahkan situasi di bulan Ramadan ini, kami pun juga menawarkan sebuah program Gebiar Festival Ramadan.
Ini kita lakukan untuk bagaimana caranya menyambung tali silaturahim antara satu desa dengan desa yang lain di mana yang teman-teman tempati. Hal ini bertujuan adalah mengenalkan ataupun syiar kepada masyarakat. Oh, ternyata Ramadan ini harus kita muliakan. Ramadan ini harus kita meriahkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan. Seperti di Magelang sendiri, alhamdulillah kita sudah menyelenggarakan festival Ramadan pada tanggal 16 Ramadan ataupun tepat malam 17 Ramadan. Seperti halnya ada lomba azan, lomba bacaan-bacaan sholat, lomba fasolatan, dan lomba gebiar sholawat. Inilah wujud syiar kita. Bagaimana caranya masyarakat itu mampu menerima kita dengan baik, masyarakat itu mampu menerima kehadiran kita dengan tanpa memandang bahwa santri itu adalah semisal kolot, santri itu adalah semisal tidak bisa bergaul dengan masyarakat. Ternyata hal itu mampu kita tepis dengan demikian. Bahkan pada saat lomba itu dilakukan, ternyata antusias masyarakat sangat tinggi. Mereka mampu menikmati, mereka mampu menerima, dan mereka ternyata merespon dengan respon yang baik. Nah, inilah termasuk tujuan daripada dakwah itu sendiri adalah menerima dan mampu menjadikan masyarakat itu mau terhadap apa yang kita bawa. Begitulah sekilas gambaran mengenai safari Ramadan. Tentunya santri kedepannya, harapan saya pribadi, santri kedepannya mampu menjawab tantangan zaman. Artinya kita tidak hanya disuguhkan dengan kitab kuning saja, tapi bagaimana caranya kita mampu menerapkan prinsip yang ada dalam kitab kuning, kita tanamkan dalam diri kita, kemudian kita keluarkan ketika kita bertemu langsung ataupun bertatap muka dengan masyarakat, termasuk salah satunya melalui program Safari Dakwah Ramadan yang menjadi agenda rutin ataupun menjadi program daripada Pondok Pesantren Nirboyo Kediri melalui lembaga Ittihadul Mubalighinnya. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Safari Magelang. Oke. Sekali lagi apa? Safari Magelang. Oke. Dadah. Dadah.